operasional dan juga pemerintahan. Happy watching! Auditing internal itu apa ya? Auditing internal adalah aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Auditing internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan juga pengelolaan. Terdapat 5 standar praktik auditing internal. Yang pertama independensi, kedua keahlian profesional, ketiga ruang lingkup pekerjaan, keempat pelaksanaan pekerjaan audit, dan yang terakhir pengelolaan departemen auditing internal. Standar praktik yang pertama yaitu independensi, di mana auditor internal adalah karyawan perusahaan yang harus diaudit tetapi harus tetap independen dari aktivitas yang diaudit. Independensi dicapai melalui status organisasi dan juga objektivitas. Lalu kedua, keahlian profesional, di mana standar praktik audit internal menekankan pentingnya keahlian, kompetensi, dan juga kemahiran. Lalu yang ketiga, ruang lingkup pekerjaan, di mana standar ini mengakui bahwa pekerjaan auditor internal mungkin meluas melampaui pertimbangan pengendalian internal dalam audit keuangan. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan audit, standar ini menetapkan sasaran pelaksanaan dan juga bukan pedoman-pedoman spesifik. Dan yang terakhir, pengelolaan departemen auditing internal, yaitu standar ini memberikan petunjuk bagi manajemen departemen auditing internal, di mana petunjuk itu berisi tujuan, kewenangan, dan juga tanggung jawab departemen. Selanjutnya ialah hubungan dengan auditor eksternal. Biasanya terdapat hubungan yang erat antara auditor internal dan juga auditor independen dari luar entitas. Karena pekerjaan auditor internal bisa menjadi pelengkap tetapi bukan pengganti pekerjaan auditor independen dalam suatu audit atas laporan keuangan. Walaupun memiliki hubungan kerja yang erat, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Sebelumnya kamu tahu nggak apa itu auditing operasional? Auditing operasional itu apa ya? Kalau begitu, mari kita simak videonya. Definisi auditing operasional. Sebuah terbitan IIA mendefinisikan auditing operasional adalah suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi perbaikan. Tahap-tahap audit operasional. Yang pertama, memilih auditi, merencanakan audit, melaksanakan audit, melaporkan temuan, dan yang terakhir melakukan tindak lanjut. Tahap-tahap audit operasional. Memilih auditi. Pemilihan auditi dimulai dengan survei terhadap calon-calon auditi dalam entitas untuk mengidentifikasi aktivitas yang mempunyai potensi audit tertinggi dilihat dari segi perbaikan, efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi. Berdasarkan pemahaman ini, auditor menyiapkan suatu laporan untuk memorandum studi pendahuluan yang mengiktisarkan semua temuan dan mencantumkan rekomendasi mengenai audit yang akan diaudit. Merencanakan audit. Landasan utama dari perencanaan audit adalah pengembangan program audit yang harus dibuat sesuai dengan keadaan auditi yang ditemui pada tahap studi pendahuluan audit. Seperti dalam audit laporan keuangan, program audit berisi seperangkat prosedur yang dirancang untuk memperoleh bukti yang berkaitan dengan satu atau lebih tujuan. Tahap-tahap audit operasional yang ketiga ada melaksanakan audit. Selama melaksanakan audit, auditor secara ekstensif harus mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang teridentifikasi dalam audit selama studi pendahuluan. Pelaksanaan audit adalah tahap yang paling memakan waktu dalam audit operasional. Tahap ini seringkali disebut sebagai melakukan audit yang mendalam. Lalu ada melaporkan temuan, di mana auditing operasional serupa dengan jenis-jenis auditing lainnya karena produk akhir dari audit ini adalah laporan audit. Akan tetapi, ada banyak situasi unik yang berkaitan dengan pelaporan dalam audit operasional. Misalnya, berlawanan dengan bahasa standar yang terdapat pada laporan audit dalam audit atas laporan keuangan, bahasa laporan dalam audit operasional bervariasi untuk setiap audit. Lalu ada melakukan tindak lanjut, di mana tahap terakhir atau tahap tindak lanjut dalam audit operasional adalah tahap bagi auditor untuk menindaklanjuti tanggapan audit terhadap laporan audit. Keterlibatan dan standar akuntan publik independen. Berdasarkan keahlian dan pengalamannya, akuntan publik independen memenuhi syarat untuk melakukan audit operasional. Dalam melakukan audit operasional, akuntan independen harus mengikuti standar praktik penugasan MCS yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif Jasa Konsultasi Manajemen AICPA.
jika audit dilakukan untuk entitas standar audit kinerja pemerintah yang berlaku. Kalau audit pemerintahan, kalian tahu nggak itu apa? Definisi. Auditing pemerintahan mencakup semua audit yang dilakukan oleh badan audit pemerintah serta semua audit atas organisasi pemerintahan. Audit atas organisasi pemerintahan mencakup audit atas unit pemerintah negara bagian dan lokal yang dilakukan oleh para auditor pemerintah federal serta akuntan publik independen. Jenis-jenis audit pemerintahan. A. Audit keuangan mencakup audit atas. Yang pertama, audit atas laporan keuangan. Kedua, audit terkait yang bersifat keuangan. B. Audit kinerja, meliputi atas yang pertama, audit kehematan dan efisien. Yang kedua, audit program. Audit kinerja adalah pemeriksaan buku yang objektif dan sistematis dengan tujuan memberikan penilaian yang independen atas kinerja suatu organisasi, program, aktivitas, atau fungsi pemerintah dalam rangka memberikan informasi untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab mengawasi atau mengawali tindakan korektif. Standar audit pemerintah yang berlaku umum atau GAGAS. GAGAS diklasifikasi menjadi 5 kategori. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan untuk audit keuangan. Yang ketiga, standar pelaporan untuk audit keuangan. Yang keempat, standar pekerjaan lapangan untuk audit kinerja. Yang kelima, standar pelaporan untuk audit kinerja. Pelaporan mengenai ketaatan pada hukum dan peraturan. Standar pelaporan tambahan yang kedua mensyaratkan bahwa laporan auditor mengenai laporan keuangan atau laporan terpisah yang diacu dalam laporan auditor itu harus mencakup informasi yang sama mengenai penyimpangan dan tindakan ilegal yang dilaporkan kepada komite audit menurut standar AICPA. Pelaporan mengenai pengendalian internal. GAGAS mengharuskan auditor untuk melaporkan kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal yang mereka anggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Terakhir, audit single acts itu apa sih? Definisi Single Audit Acts yang disahkan oleh Kongres pada tahun 1954 dan diamandemenkan pada tahun 1996 menetapkan konsep satu audit pemerintah untuk keseluruhan organisasi, audit tunggal atau single audit yang mencakup baik audit keuangan maupun ketaatan. Undang-undang ini mengurangi perlunya badan-badan federal untuk melakukan dan bagi penerima bantuan keuangan federal untuk menjalani beberapa audit keuangan dan ketaatan yang terpisah. Ruang lingkup audit menurut Single Audit Acts. Umum, auditor harus memasukkan keseluruhan operasi audit, meliputi departemen, badan, dan unit-unit organisasional lain. Laporan keuangan, auditor harus menentukan apakah laporan keuangan audit telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengendalian internal, selain persyaratan GAGAS, auditor juga harus melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pengendalian internal. Ketaatan, auditor harus menetapkan ruang lingkup audit untuk memenuhi persyaratan khusus di mana materialitas setiap temuan ketidaktaatan akan dievaluasi dalam konteks program yang berhubungan dengan temuan ini dan bukan dengan laporan keuangan keseluruhan. Tindak lanjut audit. Auditor harus menindaklanjuti temuan-temuan audit terdahulu dengan melakukan prosedur untuk memulai kewajaran skedul ikhtisar dan temuan audit terdahulu yang disiapkan oleh audit.